Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem ekonomi liberal klasik atau juga bisa dikenal sebagai sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi liberal klasik berlangsung sekitar abad ke-17 sampai menjelang abad ke-20. Sistem ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith. Selain dikenal sebagai sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi ini juga dikenal sebagai sistem ekonomi kapitalis. Adam Smith adalah seorang tokoh ekonomi kapitalis klasik yang mengkritik sistem merkantilisme. Ia juga mengkritik para pisiokrat yang menganggap bahwa tanah adalah sesuatu yang paling penting dalam produksi. Menurut Adam Smith, gerakan produksi seharusnya sesuai dengan konsep MCM atau model commodity money. Adam Smith memandang bahwa ada kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar atau yang dikenal sebagai invisible hand. Maka pasar harus memiliki kebebasan dari intervensi pemerintah, di mana pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Adam Smith sebagai orang yang memperkenalkan kapitalisme dalam bukunya The Wall of Nation, dia mengatakan bahwa setiap orang selalu didorong oleh kepentingan pribadi. Dan ketika kita ingin memenuhi kepentingan pribadi tersebut, tanpa sengaja kita juga memenuhi kepentingan orang lain. Sistem ekonomi liberal klasik memberikan kebebasan kepada setiap rakyat di negara penganutnya untuk terlibat pada kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan, di mana semua keputusan ekonomi mengacu pada pasar yang bebas dan ditentukan oleh masing-masing individu. Sehingga dalam sistem ekonomi klasik dikenal istilah kebebasan atau proses alami yang dikenal oleh tokoh-tokoh ekonomi sebagai sistem ekonomi liberal klasik. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikuasai oleh pemilik modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya akan melakukan sesuatu yang akan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak akan bisa mengintervensi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Mempunyai kebebasan penguasaan sumber daya dan penguasaan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk mencapai kepentingan individu, ini memberikan akses negatif, di antaranya eksploitasi buruh dan penguasaan kekuatan ekonomi. Meskipun begitu, banyak negara maju yang menerapkan sistem ekonomi ini, bukan tanpa alasan, karena sistem ini memang memberikan keuntungan. Sehingga banyak negara yang mengusung sistem ini, di antaranya yaitu produksi barang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, produk yang beredar adalah produk berkualitas. Dan yang ketiga, akan memicu produsen untuk berkreativitas dan berinovatif. Setiap sistem pasti memiliki kekurangan, begitupun dengan sistem kapitalisme ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa akan terjadi eksploitasi buruh. Dan saya akan menambahkan lagi, yang pertama yaitu orang kaya akan lebih semakin mudah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Dan yang kedua yaitu akan terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah persaingan yang tidak sehat antara produsen. Istilah kapitalisme dalam arti modern sering dikaitkan dengan Karl Marx. Dalam Magnum Opus Das Kapital, Marx menuliskan tentang cara produksi kapitalis dengan menggunakan
metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Dengan diterimanya peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Pentingnya peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas jalannya perekonomian. Meski begitu, setiap sistem pasti akan dikritik, begitupun dengan sistem kapitalisme. Kritik kapitalisme mengasosiasikannya dengan kesenjangan sosial dan distribusi yang tidak adil dari kekayaan dan kekuasaan, kecenderungan monopoli pasar dan oligopoli, dan pemerintah oleh oligarki, imperialisme, perang kontra revolusioner, dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan budaya, materialisme, represi pekerja dan anggota serikat buruh, aliansi sosial, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Begitulah yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.